Perwakilan Protoss memandang para tetua lainnya dan menekankan lagi. Aku tidak ingin mengulanginya berkali-kali. Sekarang kita membutuhkan front persatuan, dan kita harus membunuh Lord of Light di Buayan. Ada 3 alasan. Bermanfaat bagi orang-orang di alam dewa. Ini awalnya adalah pujian dari pohon dunia, tetapi banyak orang salah paham. Ini adalah anugerah dari Tuan Cahayanya. Kita tidak bisa membiarkan tunas ini terus berkembang. Semua orang harus bangun sesegera mungkin. Lord of Light ini tidak memiliki ketenangan pikiran ketika dia memasuki alam para dewa. Dia pasti di sini untuk merebut kekuasaan dan mengusir kita dari Mahkamah Agung Tuhan. Perwakilan Protoss telah mencoba yang terbaik untuk membuat kata-katanya kredibel. Setelah mengatakan poin-poin penting ini, dia juga mengambil banyak contoh untuk bersaksi atas pernyataannya. Di bawah kesimpulannya, tujuan Qin Yichen telah terungkap, yaitu untuk merebut kekuasaan. Adapun apa tujuan sebenarnya Qin Yichen, orang-orang dari Protoss tidak peduli sama sekali. Setelah melihat semua orang mendengarkan, masih belum banyak niat untuk bergerak, dan perwakilan dari Protoss memutar matanya. Selain itu, kami juga punya alasan mengapa kami harus melenyapkannya. Perhatikan baik-baik bawahan Lord of Light. Mereka semua sangat setia padanya. Ini bukan penganut kuil biasa. Mereka pasti telah dicuci otak dengan cara khusus dan menjadi boneka Lord of Light. Tentu saja, saya pikir metode ini juga harus memiliki banyak batasan. Misalnya, mereka membutuhkan landasan kepercayaan tertentu untuk menggunakan metode ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak keberatan membiarkanmu mencobanya. Bagaimanapun, konsekuensinya adalah risikomu sendiri. Melihat bahwa tidak mungkin lagi menggunakan Qin Yichen sebagai ancaman untuk membuat semua orang berkompromi, utusan Protoss segera berubah pikiran. Dia mengatakan segalanya tentang Qin Yichen sedikit demi sedikit. Adapun hasilnya, mereka tidak peduli sama sekali. Karena tujuan sebenarnya mereka adalah menggunakan Qin Yichen untuk sepenuhnya menekan suasana tidak sehat di pengadilan ilahi baru-baru ini. Secara khusus, kekuatan aneh jelas tidak dapat menemukan informasi tentang mereka di alam dewa. Tetapi mereka selalu dapat melihat begitu banyak orang dengan perbedaan pendapat ketika mereka memilih. Tentu, jumlah oposisi ini tidak akan mengubah keputusan Protoss, tetapi memang menjijikkan. Hanya karena tidak semua orang lulus, Protoss telah membuat alasan untuk keputusan mereka baru-baru ini. Protoss membenci kekuatan misterius ini sampai ke intinya, dan tidak sabar untuk mengikis kulitnya. Tapi mereka tidak bisa menangkapnya. Mereka hanya bisa melihat orang-orang ini melempar. Sekarang, ada orang luar seperti Qin Yichen yang keluar dan memiliki beberapa keterampilan. Bukankah ini sama dengan orang-orang itu? Ada sedikit sarana, dan mereka semua bodoh. Oleh karena itu, orang-orang Protoss tidak menekan Qin Yichen. Lagi pula, untuk Mahkamah Agung, penampilan orang seperti itu tidak dapat membuat gelombang apapun. Terutama di alam ilahi tertinggi. Bahkan jika itu jenius, apakah mereka kurang jenius? Lihatlah seluruh Mahkamah Agung. Bahkan jika itu adalah orang yang terlihat sangat sedih. Di dunia fana, yang mana yang bukan pemimpin dari satu dunia? Qin Yichen hanyalah salah satunya, perwakilan dengan sedikit kekuatan. Alasan mengapa mereka menekan Qin Yichen adalah untuk membunuh ayam dan menunjukkan kepada monyet untuk menunjukkan bahwa tekad Protoss akan dihukum dan ditekan oleh mereka selama mereka tidak menguntungkan Mahkamah Agung. Dan mereka harus menekannya secara menyeluruh dan tidak meninggalkan pihak lain. Sedikit kesempatan untuk berbalik. Sama seperti pemungutan suara di depan saya, tidak peduli apa hasil akhirnya, Protoss masih yang dominan. Para tetua terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang Protoss sangat bijaksana sehingga mereka dapat mengetahui tujuan mereka dengan jari kaki mereka. Perwakilan Protoss menghela nafas tak berdaya ketika mereka melihat sikap semua orang. Karena kamu semua seperti ini, maka mari lakukan apa yang kamu pikirkan. Alam dewaku tidak keberatan menyalahkanmu. Bagaimanapun, kami sudah terbiasa. Meninggalkan kalimat ini, perwakilan Protoss langsung meninggalkan Mahkamah Agung. Tanpa Protoss, orang-orang dari Mahkamah Agung ilahi tidak akan dapat membuat keputusan sama sekali. Ini adalah kepercayaan dari Protoss. Selama Protoss tidak ada dalam pertemuan, tidak ada kebutuhan atau signifikansi untuk itu dilakukan. Bagaimanapun, begitu Protoss keberatan, mereka harus memilih lagi untuk membuat keputusan, yang merupakan upaya tanpa pamrih. Dari sudut pandang Protoss, kejadian hari ini akan berkembang dengan cara yang sama. Selama orang-orang ini tidak setuju, Protoss akan terus menghabiskan waktu bersama mereka sampai mereka tidak tahan lagi dan menganggukkan kepala. Namun meski begitu, kali ini, reaksi Bai Lao di luar dugaan Protoss. Para tetua yang hadir semuanya cukup akrab satu sama lain. Siapa yang mewakili, siapa yang berdiri, siapa yang berbicara, sangat akrab. Tetapi hari ini, setelah perwakilan dari alam dewa pergi, mereka tidak secara langsung mulai membahas cara berkompromi seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Kali ini mereka terdiam selama 3 jam. Keheningan datang menjelang fajar. Mereka hanya membuat pilihan di hati mereka, siapa yang harus dipercaya. Apakah Guanzu yang baru saja bangkit dan telah mekar sedikit kecemerlangan,
atau tunduk pada Protoss sesuai dengan pilihan masa lalu mereka? Ini adalah pertanyaan yang layak untuk dipikirkan, dan sama sulitnya untuk diputuskan. Bailao ragu-ragu untuk bermalam di sini, dan tidak menemukan alasan. Pada akhirnya, setelah menunggu lama, mereka membuat pilihan. Artinya, tunggu. Mari kita tunggu dan lihat. Tunggu Lord of Light menunjukkan perlunya mereka untuk menang. Dan tunggu Lord of Light dan Protoss untuk melakukan konfrontasi pertama mereka. Mereka membutuhkan lebih banyak informasi untuk menentukan seberapa berharganya Lord of Light bagi mereka, dan seberapa besar nilai membantunya berbicara di Mahkamah Agung Tuhan. Jika dia benar-benar layak, dia benar-benar memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menggulingkan Mahkamah Agung. Orang-orang tua ini pasti akan menjadi orang pertama yang muncul di depan Qin Yichen, menceritakan bagaimana mereka mencoba mencegah Mahkamah Agung dari membuka melawan kuil dari penguasa cahaya. Pengepungan dan penindasan. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang akan datang nanti. Yang paling mereka butuhkan untuk menentukan sekarang adalah apakah Qin Yichen memiliki nilai ini. Sekarang setelah ada kompetisi yang disiapkan oleh orang-orang Protoss, semua orang secara alami senang menyaksikan kegembiraan itu lagi, untuk menentukan apakah penguasa cahaya memiliki alasan bagi mereka untuk diam-diam mendukungnya. Adapun hasil dari kompetisi ini, apakah Qin Yichen akan mati dalam konspirasi seperti itu tidak ada hubungannya dengan mereka, atau bahkan, itu tidak akan pernah ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya merindukan seseorang yang bisa melanggar aturan untuk muncul. Sekarang orang ini muncul. Mereka mulai khawatir bahwa kurangnya kekuatan Qin Yichen akan membuatnya menderita kerugian besar ketika menghadapi alam dewa. Sudahkah kalian semua bertanya? Lord of Light sekarang sedang mempersiapkan kompetisi. Adapun hasilnya, masih ada 2 untuk dikatakan. Terlalu sulit untuk menentukan hasilnya.